Ada pemandangan yang berbeda di dalam kamar mewah bernuansa hitam dan abu-abu itu pagi ini. Seorang gadis yang tidur terlentang tampak masih menikmati tidurnya karena pelukan hangat seorang pria yang sejak semalam selalu terjaga untuknya. Setelah 4 tahun lamanya hidup dengan perasaan hampa dan bersalah, baru kali ini seorang Erlangga Danupraja merasakan ketentraman dalam tidurnya. Perlahan netra itu terbuka saat merasakan hembusan nafas di sebelahnya. Untuk sesaat Alana berusaha mengurai kembali ingatannya. Saat ini ia tidur di rumah suami. Tiba-tibanya dan kemudian mereka tidur dalam satu ranjang yang sama. "Selamat pagi sayang, apakah tidurmu nyenyak?" tanya Elang dengan senyum hangat yang bagi Alana lebih menenteramkan dari sejuknya cahaya matahari pagi. Tetapi gadis yang memiliki ego yang tinggi itu tidak menampakkan kebahagiaan di wajahnya. Ia tetaplah Alana Kesia Louis, wanita yang penuh dengan kearoganan yang melekat pada dirinya. "Apakah semalam kamu tidur satu ranjang denganku?" tanya gadis itu dengan tatapan menyelidik. "Tentu saja, sebagai suami istri kita memang harus selalu bersama, terutama dalam hal tidur," jawab Elang dengan santainya. Pria itu seakan mengabaikan tatapan tajam dari pemilik hatinya itu. Sayang sekali kakiku masih belum normal. Seandainya sudah normal, aku pasti akan menendang tubuhmu agar tidak tidur satu ranjang denganku," sinis Alana. "Jangan terlalu kejam pada suamimu sendiri, karena Tuhan tidak akan rela jika seorang istri berbuat hal seperti itu kepada suaminya," lirik Elang dengan senyum yang masih saja tersungging di bibirnya. "Jangan terlalu bangga dengan akte pernikahan yang sudah berada di tanganmu, karena itu hanya sebuah simbol hukum yang mengikat kita, sedangkan aku percaya bahwa pernikahan itu lebih utama jika dilakukan sesuai dengan prosedur agama," balas gadis itu. "Aku pasti akan segera mengikatmu dengan ikatan sakral. Lihat saja, setelah kondisimu membaik, aku tidak akan lama untuk menjadikanmu sepenuhnya menjadi istriku," balas Elang dengan tekad yang kuat. Aku mau ke kamar mandi," kata gadis itu menahan rasa malu di hatinya. Kondisinya begitu lemah karena patah kaki ini. "Aku ada untukmu sayang," balas Elang yang kemudian segera mengangkat tubuh itu dengan hati-hati menuju kamar mandi. "Apakah kamu bisa memanggil maid wanita atau bibi Molly saja?" pinta gadis itu. "Untuk apa?" tanya Elang bingung. "Aku mau mandi," balas Alana lirih. "Biar aku membantumu." "El, stop. Kita belum boleh melakukan hal berlebihan seperti itu, karena ia belum menikah secara agama. Padahal aku sudah membuatmu hamil anakku." "Felix, sialan, kata-katanya soal penetrasi melukai harga diriku," gumam Elang sedikit kesal. "Apa? Tidak. Oke, aku akan memanggil maid untukmu," kata Elang sambil menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal sebelum akhirnya berlalu keluar kamar mandi. Di lantai bawah, pria itu bertemu dengan kedua orang tuanya yang terhubung dengan panggilan telepon. "Kenapa tidak turun dengan Alana, El?" tanya sang ibu yang melihat kehadiran putranya sendiri turun ke lantai bawah. "Dia ingin mandi dan menyuruhku memanggil maid perempuan untuk membantunya," jawab Elang sedikit kesal. "Kasihan sekali kau putraku, sudah memiliki anak tanpa menyentuhnya. Giliran mau melihat mandi saja tidak diizinkan," goda Ramapati dengan senyum jahil. "Tidak lama lagi, aku akan segera menikahinya di gereja," balas Elang dengan nada kesal. "Bicarakan hal ini dengannya, jangan membuat kesepakatan sepihak lagi," kata Hana. "Cih, seperti ibu tidak melakukannya saja, tapi it's okay, yang kalian lakukan begitu sempurna." Siapa yang menelpon pagi-pagi sepertinya serius?" tanya Elang yang berusaha mengingat kembali saat ayahnya menampakkan ekspresi serius sebelum kedatangannya ke bawah.
ayah mertuamu mengajukan gugatan cerai kepada Arumi. Dia meminta ayah untuk merekomendasikan pengacara keluarga kita, kata Ramapati. Apakah ayah menyuruh pengacara kita untuk membantu ayah mertua? Tanya Elang memastikan. Tentu saja, jika itu berkaitan dengan kebahagiaannya. Lagi pula sepertinya kehidupan pernikahan mereka sudah tidak sehat, jadi untuk apa dipertahankan? Balas Ramapati. Baiklah, tapi tolong untuk sementara waktu ini jangan biarkan Alanah mengetahui semuanya. Kondisinya sedang tidak stabil. Aku tidak mau ia berpikir dan menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun terlihat arogan, tetapi yang ku tahu, istriku merupakan gadis yang memiliki hati yang lembut, hingga aku takut jika Arumi maupun Andre kembali meracuni pikirannya. Kali ini Elang berbicara dengan ekspresi serius. Ia tidak akan lagi membiarkan Alana memutuskan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya sendiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, Elang bergegas membuka pintu rahasia yang menghubungkan rumah miliknya dengan rumah Alana. Ia lebih suka memanggil Bibi Molly yang sudah dianggap sebagai ibu sendiri oleh Alana. Lepaskan aku, ayah. Aku tidak ingin melakukannya, teriak seorang gadis yang pagi ini mendatangi rumah sakit King Louis dengan pengawalan ketat. Setelah semalam berusaha melarikan diri dengan memanjat tembok rumah, akhirnya pagi ini Nicholas McClone bisa menjemput paksa putrinya yang semalam kembali tinggal di rumah kumuh itu. Diam, turuti perintah ayah atau kamu lebih suka jika temanmu yang anak jalanan itu ayah ledakkan kepalanya, ancam Nicholas dengan tatapan tajam. Dasar iblis, ayah sungguh iblis, tidak mau. Aku tidak ingin jika ayah melenyapkan bayiku, teriak Thea dengan air mata yang membanjiri wajahnya. Beberapa orang di rumah sakit yang melihat gadis itu tampak iba. Mereka tidak mengetahui bahwa pria yang sudah menyeret gadis itu adalah seorang Nicholas McClone, karena baik Thea dan ayahnya menggunakan masker ketat untuk menutupi wajah mereka. Pertemukan kami dengan dokter spesialis kandungan yang bertugas hari ini, kata Nicholas pada seorang perawat yang berada di ruang praktek kandungan. Hari ini ada dokter Lucia yang sedang bertugas, Tuan. Sementara dokter, panggil dokter itu sekarang juga, cepat, perintah Nicholas yang langsung menodongkan senjata api ke arah perawat itu hingga tidak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh sang perawat kecuali segera menghubungi dokter Lucia. Ayahku mohon jangan lakukan ini padaku, juga bayiku. Bagaimanapun anak yang kukandung ini adalah cucumu, kata Thea memelas dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada. Dasar tidak berguna. Jika saja kamu tidak pergi dari rumah, hal seperti ini tidak akan terjadi. Aku tidak akan pernah mengakui bayi haram milikmu ini sebagai cucuku. Jadi tidak ada yang bisa kulakukan kecuali melenyapkannya, karena di masa depan ia akan mencoreng nama keluarga kita, tegas Nicholas yang lagi-lagi menyeret tubuh Thea masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Ada apa ini? Terdengar suara langkah kaki memasuki ruangan. Dokter Lucia menatap dua orang yang telah masuk ke ruangan pemeriksaan tanpa permisi. Aku tidak ingin berbasa-basi. Sekarang juga gugurkan bayi yang ada di perut putriku, kata Nicholas yang lagi-lagi menodongkan senjata api tepat ke kepala dokter muda itu. Sabar Tuan, kita bisa membicarakan ini baik-baik, kata dokter Lucia dengan tubuh gemetar. Tentu saja gadis itu begitu takut melihat ekspresi membunuh di wajah pria itu. Sekilas dokter muda itu menatap pada gadis yang berdiri dengan air mata itu. Stephanie Theodora McClone. Astaga, gadis ini beberapa minggu lalu datang dan memaksa bertemu dokter Felix. Jangan-jangan, oh my god, pria ini seorang McClone yang kejam. Jangan banyak berpikir, cepat lakukan tugasmu. Aku hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk melakukannya, ancam Nicholas kembali. Baiklah, saya akan melakukannya, tetapi saya harus mempersiapkan peralatannya dan Anda harus keluar. Tidak bisa, saya akan tetap di dalam, bentak Nicholas. Maaf, saya membutuhkan konsentrasi tinggi untuk melakukan prosedur itu. Jika tidak, nyawa putri Anda akan terancam, balas Lucia.
yang kali ini lebih tenang meskipun ada senjata api yang masih tetap mengarah ke kepalanya. Jangan lakukan itu, dokter, saya mohon. Bayi ini tidak bersalah. Saya tidak mau, teriak Thea kembali histeris. Lakukan sekarang, teriak Nicholas kembali. Oke, Lucia terlihat mengirimkan pesan kepada seseorang. Tak lama kemudian seorang wanita berpakaian perawat datang ke ruangan. Persiapkan semuanya, jangan sampai ada yang mengetahui hal ini. Maaf tuan, silakan tunggu di luar ruangan, perintah dokter muda itu. Setengah jam, ingat, kata Nicholas sebelum akhirnya keluar dari ruangan. Dokter, saya mohon jangan lakukan, lirik Thea memohon. Maaf, saya masih memiliki keluarga yang harus saya perjuangkan. Kamu masih muda, masih memiliki kesempatan. Lagi pula kehamilan di usia ini rawan, balas Lucia, yang kemudian segera menyuntikkan cairan ke lengan gadis muda itu. Meskipun sempat memberontak, pada akhirnya tubuh yang sebenarnya sudah melemah itu kehilangan kesadaran. Tolong bantu aku mengangkatnya, Sus. Lakukan segera secepat mungkin, kata Lucia yang segera melakukan prosedur. Dibukanya masker gadis itu, wajah cantik Putri Meklon membuatnya tersenyum, tetapi senyuman itu berubah menjadi tatapan sendu saat melihat bekas tamparan di wajah gadis itu. Bunyi dering ponsel yang terus berulang mengusik tidur lelap Felix Orlando. Pria itu mengumpat kesal ketika merasa tidurnya terganggu padahal ia baru saja tidur setelah hampir semalaman diserang rasa mual dan muntah yang hebat. Sebagai dokter kandungan terbaik, pria itu tahu bahwa tidak ada obat yang benar-benar bisa meredakan mual akibat sindrom kehamilan simpatik itu, atau mungkin calon bayinya memang sangat nakal. Sial, siapa yang menelpon dengan tidak tahu aturan seperti ini? Teriak pria itu frustasi sambil menggapai ponselnya di atas nakas dengan mata masih enggan terbuka. Halo, siapa ini? Tanya pria yang semalam sempat menghabiskan 1 botol penuh minuman beralkohol karena terlalu sedih dengan kehidupannya itu. Selamat pagi, Dr. Felix, sapa suara wanita yang bagi Felix jelas tidak asing. Felix Orlando membuka lebar matanya, menggerakkan leher dengan gerakan memutar dan mematahkan ke kanan dan ke kiri sebelum akhirnya duduk dengan kaki menggantung di atas lantai. Selamat pagi, Dr. Lucia. Apakah ada sesuatu yang urgen hingga Anda mengganti cuti panjang saya? Sinis Felix yang beberapa hari ini memang kehilangan mood untuk sekedar bercanda ringan karena masalah yang mendera pikiran, jiwa dan raganya. Hari ini saya kedatangan orang tua gadis yang memaksa saya untuk bersedia melakukan aborsi terhadap janin berusia 5 minggu yang bersemayam di rahim putrinya, kata Lucia dengan nada yang masih terdengar tenang, tetapi tidak dengan perasaan Felix. Entah kenapa kalimat yang diucapkan gadis muda yang sudah menjadi dokter sejak usia 21 tahun itu mengusik hatinya. Kenapa orang tua gadis itu bersikeras untuk melakukan aborsi kepada janin putrinya? Apakah gadis itu belum menikah atau korban perkausan? Tanya Felix memastikan aturan di rumah sakit King Louis sangat tegas, tidak mengizinkan aborsi kecuali dengan sebuah alasan kuat. Sebagai dokter yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap masalah kandungan dan seputar kelahiran di rumah sakit ini, Felix memang harus mengetahui semua itu. Gadis itu masih sangat muda dan kehamilan itu bukan hasil tindakan kekerasan. Sepertinya gadis ini sudah melakukan hubungan dengan kekasihnya, tetapi kekasihnya tidak bertanggung jawab. Jelas, Dr. Lucia. Jika demikian alasannya, maka tidak perlu menerima perintah orang tua gadis itu. Rumah sakit kita memiliki aturan yang sangat jelas terkait proses aborsi ilegal. Kita tidak bisa membuat sesuatu yang bisa mencemarkan nama baik rumah sakit atau Alana akan murka dan memecat kita semua, kata Felix mengingatkan. Tetapi yang terjadi saat ini di luar kendali, dokter. Ayah dari gadis itu mengancam kami dengan senjata tajam. Apa? Kurang ajar sekali dia. Apakah pengamanan di rumah sakit sudah memburuk hingga pria seperti itu lolos dari pantauan petugas keamanan, kata Felix yang seketika menjadi emosi. Mereka membawa beberapa
beberapa bodyguard dan sepertinya pihak rumah sakit sedikit ketakutan dengan ancaman mereka yang membawa senjata api. Saat ini gadis itu sudah berada di ruang perawatan dan saya siap melakukan itu, dokter. Saya tidak ingin ada korban dan lagi pula usia kandungan gadis ini baru 5 minggu. Felix terdiam. Apa mungkin Nicholas juga akan melakukan hal serupa jika mengetahui putrinya hamil? Pria itu menggeleng kuat. Tindakan aborsi sangat berbahaya. Thea masih berusia muda dan tentunya dalam segi fisik gadis itu masih lemah dan belum siap hamil. Tapi kenapa Tuhan begitu mudah membuat gadis itu hamil? Siapa nama orang tua gadis itu? Aku akan berusaha menghubungi pihak kepolisian agar pria itu segera ditangkap karena sudah berani mengancam staf rumah sakit dan dokter di sana, kata Felix dengan geram. Bahkan saat ini pria itu berniat mendatangi rumah sakit dan memberi pelajaran kepada pria yang sudah seenak perutnya sendiri menyuruh dokter untuk mengaborsi kandungan putrinya. Felix ingin sekali menghubungi Elang, tetapi niat itu diurungkan mengingat saat ini Elang sedang direpotkan oleh kondisi Alana dan ia tidak ingin membuat pria itu berada dalam kesulitan nantinya. Bagaimanapun Felix mengerti, sikap keras Elang terkadang tidak bisa dikondisikan dan itu tidak baik bagi keadaan Elang di kemudian hari, mengingat ia bukanlah warga di negara ini. Apakah Anda tidak ingin melihat wajahnya barang sebentar saja? Sepertinya gadis ini pernah beberapa waktu lalu datang ke rumah sakit dan mencari Anda, kata Dr. Lucia, mencoba memasuki tahap awal yang ia rencanakan. Ada perasaan tidak tenang yang tiba-tiba dirasakan Felix dalam benaknya setelah mendengar kalimat lugas yang disampaikan Dr. Lucia itu. Jika demikian, tolong kirimkan saya fotonya sekarang juga, kata Lucia. Kata Felix dengan tegas sementara degup jantungnya mulai tidak bisa dikendalikan karena dokter itu mulai memahami persoalan terkait kalimat awal yang telah diucapkan oleh Dr. Lucia mengenai ayah gadis itu yang menodongkan senjata api dan membawa para bodyguard ke rumah sakit. 1 detik, 2 detik, tidak ada jawaban hingga pada menit berikutnya jantung Felix terasa ingin melompat dari tempatnya ketika kamera ponsel milik Dr. Lucia menyorot wajah seorang gadis yang sedang tertidur pulas karena pengaruh obat bius. Hentikan semua prosedur aborsi itu sekarang, Dr. Lucia, teriak Felix dengan suara menggema di penjuru kamar. Sementara itu jantung pria itu memompa dengan sangat cepat. Ada apa, dokter? Kenapa Anda berbicara dengan keras seperti itu? Apakah Anda mengenal gadis ini? Tanya Dr. Lucia yang dianggap Felix sebagai pertanyaan menyelidik. Jangan melakukan aborsi itu, Dr. Lucia, karena gadis yang saat ini berada di dalam ruangan itu adalah gadis yang sedang mengandung bayi saya. Felix tidak mampu lagi untuk menahan kekhawatiran dalam hatinya. Ada perasaan khawatir yang sangat besar dirasakan pria itu manakala membayangkan Thea akan kesakitan setelah menjalani proses aborsi ilegal tersebut. Apa maksud dokter? Tanya Dr. Lucia. Tentu saja Felix tidak tahu jika semua itu pura-pura. Ini semua ia lakukan demi mengorek keterangan tentang gadis yang saat ini terbaring nyaman di depannya. Gadis itu memang gadis yang sudah mengandung anak saya. Untuk apa lagi saya menjelaskan? Sepertinya Anda tahu apa maksudku, dokter. Jangan pernah melakukan perbuatan jahat seperti itu dan lakukanlah dengan prosedur yang sudah kalian rencanakan, tegas Felix kemudian. Apakah Anda tidak akan datang ke rumah sakit dan berusaha menyelesaikan semua ini? Tetapi sepertinya lebih aman jika Anda tidak datang karena saya yakin akan terjadi sesuatu jika Anda datang, kata Dr. Lucia. Saya akan datang ke rumah sakit. Oleh sebab itu tolong jalankan sesuai seperti yang telah Anda rencanakan, dokter. Saya tidak pernah melakukan sesuatu seperti yang Anda pikirkan, Dr. Felix, kata Lucia sedikit bingung. Bagaimana Felix bisa menebak apa yang telah direncanakannya? Jangan pernah berusaha menuruti permintaan pria jahat itu. Saya akan segera ke rumah sakit, teriak Felix mulai geram karena merasa Lucia hanya mengulur waktu. Apapun yang terjadi, dia akan tetap datang. Kali ini dia
tidak ingin lagi menjadi seorang pengecut. Entah apa yang akan terjadi nanti. Mungkin ia akan menjadi bulan-bulanan Nicholas McClone. Felix tidak lagi peduli.